tentang satu apartemen gitu kan yang paling mewah. Itu isinya setan semua, bener jahat semua, sampai anak-anaknya juga jahat banget gitu. Bener-bener mikir, wah gila, nggak ada yang baik. Hey, selamat bergabung balik di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Kla. Halo Kla, apa kabar? Hai, apa kabar? Baik. Udah lama nih gak bincang-bincang kita ya. Ya. Tiba-tiba udah Desember aja nih. Ini udah ketiga kali ya? Udah ketiga gabung kali. Sama podcast. Iya. Betul. Dan pastinya kalau ngomong sama Kla ini gak jauh-jauh lah. Ngomongin apa nih? Pasti ngomongin drakor ya. Iya, film dan drama Korea. Film dan drama Korea nih. Nah, tapi padahal sekarang lagi nonton drama Mandarin loh, karena mungkin udah mulai agak bosan sama drakor. Oh, sekarang lagi masuk ke drama Mandarin nih. Wah, kalau gitu nggak apa-apa nih, masukin drama Mandarin juga ntar nggak apa-apa nih. Di Netflix apa Ichi? Dua-duanya. Ya, Netflix soalnya sekarang ini udah ada beberapa drama Mandarin juga ternyata ya, yang cukup oke nih ya. Ya. Drama Taiwan juga ya. Bagus. Taiwan juga bagus-bagus tuh ya. Oke. Nah, sekarang kan berhubung udah mulai Desember nih ya. Nah, jadi kita kurang lebih ini pasti akan ngomongin istilahnya kaleidoskop lah ya. Kira-kira nih drakor-drakor tahun 2020 apa nih? Atau drama Taiwan atau drama Mandarin juga boleh deh. Kalau ternyata tadi udah diungkit-ungkit nih. Yang tahun 2020 ini yang terbaik menurut Kla. Kalau misalkan drama Mandarin tahunnya saya agak ngacak sih nontonnya. Yang dulu ditonton juga karena bosan. Kita drakor dulu aja kali ya. Oke, yang boleh. Drakor tahun 2020 ini agak beragam ya, genrenya. Betul. Yang paling suka itu ada beberapa yang time travel kayak Kairos, Alice, King Eternal Monarch yang Lee Min Ho gitu kan. Terus ada drama yang nge-hype banget yang sampai semua nonton, World of Marriage. Sama Startup ya yang cukup nge-hype tahun ini. Kubu-kubuan ya. Iya. Tapi kalau buat yang gimana nih, mau bahas yang terbaik dulu apa gimana? Terserah, mau kan ada beberapa nih, konon ada 10 nih ya. Nah itu terserah tim, kita ngacak aja, nggak usah berdasarkan urutan juga apa-apa. Oh boleh ya. Kalau dari yang paling suka sih, yang paling berkesan tahun ini tuh It's Okay Not to Be Okay, yang tahu kan ya, It's Okay Not to Be Okay, terus Itaewon Class, World of Marriage. Bagus karena itu kan emang gimana ya, dari drama UK ya, bagus dia. Terus ada lagi yang slice of life-nya, paling slice of life-nya Hospital Playlist. Jadi kayak ngobatin kangen replay series ya tahun ini. Dihadirin Hospital Playlist. Oke, terus apa lagi ya? Kita bahas dulu dari yang pertama, It's Okay Not to Be Okay. Bukan It's Okay to be not okay ya, tapi It's Okay to not be okay. Bukan not to be okay, tapi to not be okay. Oke, to not be okay. Ya, kenapa nih kok bisa suka nih sama It's Okay to Not Be Okay? Pertama-tama suka sama konsep ceritanya sih. Jadi di dalam cerita ada cerita lagi yang cerita dongeng-dongeng gitu, terus per episodenya itu judulnya pakai judul-judul dongeng. Terus pembukaannya animasinya bagus banget. Udah gitu di sini kan dramanya tentang psikologi ya, jadi benar-benar bagus sih. Walaupun ada beberapa yang nggak suka, cuman menurut saya sih bagus sih. Belum lagi aktingnya Kim So Hyun sama Seo Ye Jin di sini chemistry dapat banget gitu. Banyak ininya sih, banyak yang bisa banyak pelajaran hidupnya gitu. Belum lagi si Oh Jung Se itu tiba-tiba mainnya berbeda sekali dengan peran-peran yang lainnya ya, dia yang jadi Moon Sang Tae ya. Oh ya,
Mereka pokoknya bertiga chemistry dapet banget lah, mereka bertiga keren. Keren ya, jadi maksudnya ini salah satu yang paling favorit lah ya di antara tadi itu yang disebutkan ya. Iya, paling favorit. Komplit nih, dari animasinya ada ala-ala Tim Burton ya, terus habis itu dari dramanya betul. Ada, terus konfliknya juga ada, nggak terlalu lebay juga ya, dan istilahnya juga belum lagi juga mata kita disuguhi atau dimanjakan dengan kostum-kostumnya yang unik-unik, yang wah ya. Iya. Kalau mereka yang suka desain. Nah, satu kata untuk It's Okay to Not Be Okay. Apa ya? Apa ya, bingung ya, fairy tale kali ya. Atau seneng banget sih sama judul-judulnya, keinget terus. Jadi kayak yang ada judul Beauty and the Beast, yang terus episode berapa judulnya apa gitu. Mungkin kayak lebih ke situ ya. Fairy tale, Finding the Real Face, segala macam ya. Oke. Jadi It's Okay to Not Be Okay. Nah, yang berikutnya adalah tadi ngomong Itaewon Class ya? Iya. Kenapa nih? Kenapa bisa suka sama serial ini? Jadi ini serialnya nggak cheesy yang romance banget gitu, cuman bener-bener nyeritain tentang perjuangan hidup ya, dari yang nol bahkan pernah jadi narapidana sampai akhirnya sukses gitu. Jadi kita disuguhin perjalanan hidup orang, perjuangan hidupnya gitu. Jadi nggak terlalu lebay dramanya, tapi banyak maknanya gitu, banyak pelajaran hidupnya lah. Terus suka banget sama pemeran ceweknya ya, keren banget. Kim Dami. Kenapa suka banget sama si Kim Dami di sini? Keren banget aja karakternya. Jadi orangnya gimana ya, bagus sih penggambaran karakternya. Jadi dia karakternya tuh apa adanya, orangnya pinter banget gitu, dia belak-belakan pokoknya, tapi pinter banget gitu, seneng banget. Terus kebetulan pemilihan artisnya pas banget gitu sama karakter ini, kan dari webtoon ya, Itaewon Class. Dan sama webtoonnya sama gitu. Tipe-tipenya keren makanya. Jadi emang dari ini kan juga cukup top juga nih ya, serial ini pas masa ini cukup hype ya. Iya. Benar ya. Itaewon Class. Nah, untuk menggambarkan film ini apa nih satu kata? Katanya boleh apa aja ya? Boleh apa? Crazy, amazing, atau wow, atau apa? Keren ya, keren. Oke. Keren. Tadi cool apa keren, sama aja ya. Nah, sel berikutnya adalah tentang pelakor. The World. Drakor pelakor. Iya. Ini heboh banget. Dan benar-benar kan nontonnya ongoing gitu ya, jadi hampir setiap minggu tuh kayak nungguin gitu, penasaran sampai akhirnya nonton yang UK-nya, penasaran ceritanya gimana kan, kurang lebih sama gitu kan, saking penasarannya. Terus gimana? Udah nonton dua-duanya kalau gitu ya? Udah nonton dua-duanya sih. Nah, kita ngomongin tapi yang UK enggak kenapa? Yang UK enggak kenapa? Enggak gregetan. Yang UK nggak segergetan yang Korea sih. Jadi lebih gregetan yang Korea karena mungkin lebih mirip sama kehidupan kita di Asia kali ya. Bisa ya, bilang gitu ya. Begitu ya. Ya. Apa yang menarik dari The World of the Married? Berarti kan ini kan suatu atau sebuah serial yang membuat para ibu-ibu nih darah tinggi nih nonton nih, tapi kok banyak yang tetap nonton nih. Kenapa ya kira-kira ya? Kalau saya pribadi sih lihat dari alur sutradaranya, alur ceritanya cepet banget, hebat gitu, buk gitu. Di awal episode 1 aja udah ketahuan siapa pelakornya. Gila kan, biasanya kan kalau misalkan film-film series gitu di tengah-tengah atau nggak di akhir baru ketahuan. Ini dari awal episode 1 udah ketahuan, udah bikin tegang. Jadi rasanya tuh bener-bener naik terus gitu nonton series ini tuh. Jadi bener-bener belak-belakan ya? Ya dari awalnya apanya sih ritme ceritanya, ritme seriesnya
cepet gitu. Nah, waktu nonton The World of the Merit ini, apa yang Kela rasakan nih? Apakah sama seperti yang cerita-cerita orang-orang di luaran nih? Karena arti emosi yang dia ubek-ubek, marahnya juga kesel sama si tokoh pelakornya atau gimana nih? Atau biasa-biasa aja, datar-datar aja? Ya kalau kesel sih pasti ya, nggak ada yang nggak kesel nontonnya, cuman lebih ke salut sama ini sih actingnya sih. Sampai kan si siapa si Dakyu-nya sampai diserang di Instagram, berarti kan benar-benar actingnya menjiwai banget. Sampai diserang di Instagram dia. Si Han Seok-hee-nya. Iya, sampai diserang di Instagram. Jadi benar-benar menghayati termasuk ya. yang terbaik sih. Iya, bagus sih. Okay. Cuman sayang mungkin endingnya agak gantung gitulah ya, yang World of Merit, karena dibikin gimana ya? Ya udah begitu aja gitu. Mungkin seperti hidup kali ya, menggantung. Enggak. Iya sih kali ya, nggak dibikin yang kan orang-orang tuh kayaknya pasti ngarepinnya balas dendam yang gila-gilaan gitu loh. Yang jahatnya dapat pembalasan setimpal, taunya cuman begitu aja gitu. Tapi emang begitulah, nggak mungkin sampai gimana banget kan sebenarnya. Lebih realistis ya. Jadi sebagai penonton nih merasa gregetan, kurang menyiksa ya? Enggak. Misalkan gitu dibikin kesel terus terakhirnya dibikin lega gitu biasanya kan. Kalau ini kesel terus nanggung gitu ya. Terakhir kok nanggung banget ya. Oke, The World of the Merit. Satu kata untuk serial ini. Gregetan. Gregetan. Sempet mood swing nggak nonton nih? Dalam arti suami jadi habis, jadi korban. Oh enggak lah. Masih dalam taraf nggak sampai menjiwai kayak orang-orang sih. Tapi katanya banyak kasus yang sampai ngecekin HP suaminya, terus sampai ada yang emosi seharian gitu, nggak sampai segitunya sih. Karena tahu ini masih series, bukan kehidupan nyata. Bukan menjiwai, tiba-tiba suami bajunya dicium-ciumin, ini wangi apa nih, bau apa nih? Makanya nyari sehelai rambut gitu, enggak lah. Nyari sehelai rambut, nih rambut siapa nih? Kok uang itu rambutnya dia sendiri. Oke. Jadi World of the Merit itu gregetan. Nah, tadi yang berikutnya adalah Hospital Playlist ya. Ini yang membuat Saga Reply juga ya, kalau nggak salah, benar kan ya nulisnya. Iya, betul. Nah, kenapa nih yang disuka dari Hospital Playlist apa? Sama seperti Reply series sih, kalau drama slice of life, kalau yang bikinnya bagus ya nontonnya gimana ya, nggak tegang tapi santai, terus kayak kehidupan sehari-hari gitu. Kalau untuk Reply series sama Hospital Playlist, bedanya Hospital Playlist lebih banyak lucunya sih, lebih banyak ngakaknya nonton ini dibanding Reply. Kalau Reply lebih banyak terharunya gitu, sedih gitu. Nah, yang kalau Hospital Playlist lebih ke yang membuat Kela ini suka sama Hospital Playlist apa nih? Memasukkan Hospital Playlist dalam kegemaran. Karena ceritanya, terus isinya juga, aktornya juga semuanya bagus-bagus ya. Karena saya suka Reply series, terus saya suka genre slice of life. Oh ya, terakhir nonton Mandarin, suka banget sama slice of life-nya Mandarin. Judulnya apa ya? Go Ahead kalau nggak salah, di Netflix juga. Itu bagus banget. Ya, ini juga. Emang suka genre begitu sih, cuman agak susah ya nyari series genre kayak gitu, tapi bagus gitu. Go Ahead juga kemarin istri saya baru selesai ngabis nih, dan waktu kemarin itu sempat sambil dia nonton sambil saya ikutin dikit-dikit, emang bagus sih Go Ahead ya. Apalagi kerasa banget sama kayak kehidupan kita banget gitu, budayanya hampir mirip sama kita kan, dibanding Korea lebih mirip Go Ahead gitu. Betul dari ceritain tadi waktu dia kecil segala macam ya. Ya, hubungan orang tua sama anak gitulah emang jadi. Ini ada beberapa orang nih bilang cerita atau serial slice of life itu membosankan. Menurut Kela gimana? Nah, gimana? Ya itu apa dulu nih yang membosankan? Kalau misalkan setahu saya sih kayak Reply 1988 booming banget ya, ratingnya aja tinggi banget, berarti kan nunjukin
banyak yang suka kalau misalkan pengemasannya bagus. Kalau nggak salah Hospital Playlist pun ratingnya tinggi ya tahun ini. Jadi kalau pengemasannya bagus orang suka gitu. Kalau pengemasannya biasa aja ngebosenin gitu. Mungkin nggak, maksudnya karena dalam arti terbiasa nonton tanda kutip drama-drama yang konfliknya Baik. itu wah, kita ngomong jangan lebay sih, lebay nanti pada marah lagi. Nggak, maksudnya kan konflik-konflik di drama-drama baik itu drama manapun kan kadang-kadang kan bisa bilang kan berlebihan atau kita bilang lebay yang misalnya yang tensinya naik senaik-naiknya terus Kayak World of Merit ya. ya kan itu kan benar-benar yang kejam sekejam-kejamnya, terus benar-benar ada Ya kita mungkin karena nggak ada konflik. ada antagonis ya. Dalam arti kan kalau slice of life kan kayaknya kan nggak ada antagonis, nggak ada protagonis ya, bener kan ya? Iya, cuma kehidupan sehari-hari aja Mungkin kayak gitu kali ya, sebenarnya. karena tidak ada antagonisnya Iya. kan, jadi orang kadang-kadang itu merasa Iya. ini film apa sih? Tapi emang benar sih kalau Tapi banyak yang suka loh. Tapi banyak yang suka Hospital Playlist sama Replay Series itu. iya banyak, dan tapi ada juga yang bilang aduh ngapain sih nonton kayak gini, bosan ini, maksudnya nggak ada konflik yang benar-benar. Tapi kalau saya pribadi kayak Replay itu kadang-kadang misalkan kalau kita lagi jenuh, lagi apa ya nonton aja satu episode atau 2 episode, ya itu isinya kita ketawain tanda kutip, bisa mengetawakan kehidupan yang kurang lebih mungkin mirip-mirip sama kita juga dalam arti ya, apalagi kan seperti itu ya. Benar. Nah, Hospital Playlist, satu kata untuk Hospital Playlist apa? Asik ya. Asik ya. Oke. Iya, seneng banget sih sama persahabatan mereka gitu, asik kayaknya. Seneng ya. Nah, dari Hospital Playlist, Replay Series, bagusan yang mana nih? Kalau di antara mereka? Replay Series lah, Replay 1988 nggak ada yang ngalahin sih, belum ada yang ngalahin. Sampai sekarang Terbaik ya. dia. Walaupun yang 90 juga nggak ada yang ngalahin ya. Yang 88 tetap nomor 1 ya. Yang 97 masih kalah. Terbaik. Oke. 1994 bagus ya, 1994 bener ya. 1994 ya. Itu masih bagus ya. Itu saya juga belum nonton tuh. Bagus. Sekarang nih, Terus apalagi nih? Udah 4. Stranger nonton nggak? Stranger season 2 tahun ini. Itu yang Secret Forest ya nama lainnya. Betul. Nah, gimana nih? Kenapa suka nih? Jadi ini ratingnya tinggi banget kan? Stranger season 2 ini. Nah, nonton nggak? Waktu itu nonton cuman nggak sampai habis sih. Kenapa nih? Bosan kali ya? Bukan bosan sih, terlalu banyak seri yang ternyata silih berganti datang. Terkalahkan. Nah, Stranger season 2 waktu itu nonton sebelumnya nonton Stranger season 1 dulu gak? Apa langsung? Iya, justru karena nonton Stranger season 1 makanya nonton Stranger season 2. Kalau misalkan langsung season 2 kayaknya ngerti deh. Soalnya banyak yang tokoh-tokohnya ya, kaitan sama season 1. Ya. Tokoh-tokohnya. Kenapa nih season 2 menarik nih buat Kak? Stranger ini salah satu film drama Korea, series drama Korea yang berbobot banget ya, dari mulai dialog terus semuanya tuh benar-benar berbobot gitu, berat. Yang season 1 sih lebih seru sebenarnya karena lebih banyak aksinya kan, lebih banyak kayak kasus-kasusnya gitu. Jadi lebih penasaran. Di yang season 2 ini sebenarnya tengah-tengah mulai agak ngebosenin, agak lama sih saya nontonnya karena banyak ngobrolnya, karena kan ini yang season 2 itu nyeritain tentang persaingan jaksa sama polisi. Jadi mereka tuh saling berkonflik gimana caranya dapetin hak untuk investigasi kalau nggak salah. Hak utama. Nah di situ bosan tengah-tengah, tapi udah mulai agak tengah ke belakang mulai seru lagi sih. Mulai seru lagi ya, soalnya kedua season 2 ini emang lebih ke politik ya, tapi intrik supaya maksudnya ini untuk sebuah kasus apakah polisi yang berhak untuk sebagai yang utamanya atau jaksa ya kalau nggak salah waktu itu ya. Ya, rebutan kan berapa kali kalau polisi harus minta izin jaksa dulu buat surat perintah gitu kan. Mereka pengen nggak usah lewat jaksa gitu, jadi debat di situ sih. Ini menarik kayak itu ya.
Iya seru. Cuman ya obrolannya agak-agak ngebosenin, sempet agak lama nontonin. Biasa kan kalau nonton agak cepet gitu. Kalau ini agak gimana ya? Ditunda dulu sampai nungguin mood gitu, karena pas di tengah-tengah mulai bosen. Cuman seru gitu, penasaran juga. Oke. Stranger Season 2. Satu kata yang menggambarkan Stranger Season 2 apa? Berat. Berat. Hidupan berat apa beratan hidup apa beratan ini? Berat, pokoknya berat buat dipikirin. Berat. Untung hari ini nggak masukin dark ya. Kalau masukin dark ini mah ringan banget kali ya. Habis ngobrolin dark mah pusing. Oke, abis Stranger Season 2 ada apa lagi nih yang ini yang sempat nge-hype di awal tahun 2020 itu Crash Landing on You. Oke. Dia masuk 2020 awal kalau nggak salah. Nonton nggak? Crash Landing on You nggak nonton. Itu yang benar-benar ini 2019 akhir sampai 2000 awal ya. 2020 awal ya. Ini kan nge-hype banget kan dulu pas awal-awal itu, karena ini bagus sih nyeritain tentang Korea Utara, Korea Selatan. Jadi yang saya suka dari sini tuh sebenarnya ceritanya biasa aja, nggak yang gimana banget, cuman mereka ngegambarin Korea Utaranya gitu, bikin orang Korea Utara tuh seperti itu kurang lebih gitu, kampung-kampungnya benar-benar niat deh, sampai logatnya kayak Korea Utara, terus perkampungannya, cara mereka hidup setiap hari diceritain gitu semua, makanya seru banget lihat kehidupan Korea Utaranya. Nah, yang paling berkesan dari Crash Landing on You apa nih? Itu Korea Utaranya. Jadi, bikin beda gitu, jadi kayak Korea Utara kayak gitu. Itu sampai sesudah itu sampai Google bener nggak gitu, di jalan kayak di lampu merah itu nggak ada lampu merah tapi pakai orang gitu, sampai bener terus segitu. Gaya rambut nggak cuma boleh 2 apa 3 gaya rambut yang ditentuin gitu sama semua. Terus Google bener gitu, jadi sampai nyari tahu gitu. Terus ada nggak tentang testimoni orang Korea Utara yang udah kabur gitu, jadi seneng gitu karena unik juga kan itu negara. Tapi nggak dibikin lebay ya, dalam arti kan kalau film-film yang biasa film-film aksi atau yang di luar kan kesannya kan kalau itu ini Korea Utara ini jahat banget deh, nggak? Iya, di sini enggak, di sini ngeliatin sisi ya mereka juga kan masih manusia gitu, masyarakatnya ya seperti kita aja gitu. Ngeliatin masyarakatnya gimana gitu. Soalnya kan kalau di film kebanyakan pasti kan kalau itu ini musuh nih pasti jahat nih, kejam nih, istilahnya kan seperti itu ya. Dibikin jahat. Ya saya sih. Nah, satu kata untuk Crash Landing on You. Apa ya? Bingung deh. Ganteng. Enggak. Ganteng. Pada tergila-gila sama Hyun Bin juga. Enggak juga sih, nggak gitu suka sama Hyun Bin. Oh enggak. Filmnya hangat sih, hangat kali ya. Hangat ya, enggak lebay ya. seneng sama persahabatan Korea Utara Korea Selatan, masyarakat itu gara-gara mereka baik-baik ternyata. Terus Oke. Nah sekarang nomor 7 apa lagi nih? Nomor 7, yang sekarang lagi nonton ya, lagi ongoing, Penthouse, nonton nggak? Penthouse belum. Nah ini juga dibilang ini mirip-mirip kayak World of Merit, Sky Castle ya, tapi mirip kayak World of Merit atau Sky Castle? Kayak Sky Castle, cuma nggak, tegangnya kayak World of Merit tegangnya. Oke. Tapi kalau misalkan dibilangin kalau jenisnya mirip Sky Castle, cuma Sky Castle anggun. Kalau ini benar-benar kayak drama, kayak sinetron sih sebenarnya, panjang banget. Jadi kayak yang jahat benar-benar jahat, terus yang baik tuh tertindas terus gitu. Ini kalau gitu ini kayaknya udah 3 season ya, kalau nggak salah ya. Mau dibikin 3 season, sekarang baru 1 season, masih ongoing. Season 1 aja belum beres sih, cuman ratingnya naik terus ya, dari awal tayang sampai sekarang udah sampai 22%, tinggi banget. Karena itu mungkin orang lebih suka drama kali ya.
lagi suka drama kali mungkin ya, yang tapi misalnya kalau dibikin sukanya kayak apa mungkin benar kali ya kayak The Word of Mary kan pada suka, mungkin orang-orang juga lagi suka diaduk-aduk kali emosinya. Ya itu benar-benar yang bikin orang kesel gitu, kayaknya orang lebih suka yang itu karena terbukti kan Word of Mary kayak Castle Penthouse itu ratingnya naik terus, semakin episode nambah naik terus ratingnya. Kalau dari The Penthouse ini kenapa suka ya? Ya berarti tadi kan ini kan udah tahu ngebuat tanda kutip ngebuat kesel nih, tapi kenapa suka nih? Seru sih. Satu kata seru. Satu kata seru. Walaupun sebenarnya saya nggak kalau soal cerita sih nggak kurang berbobot ya sebenarnya, karena kayak sinetron, cuman seru aja sih buat apa ya, kan kita nonton buat hiburan gitu, dan ini salah satu yang bikin yang seru sih Penthouse. Ada adegan bicara sendiri gak dalam hati? Maksudnya? Kan sinetron marah-marah gitu. Marah-marah dalam hati kan juga ada awas kamu ya. Oh enggak. Untung nggak kayak gitu. Sampai tahu kan untung nggak sampai kayak gitu. Sebetulnya sekarang ini drama Korea gimana adegan bullying. Iya. Karena tuh drakor ini lagi bingung, aduh kita udah buntu nih, kita lihat deh, oh Indonesia kayak bagus juga nih sinetron ini, kita belum ada nih kayak seperti Indonesia. Mungkin nih dalam arti kan, kalau kita kan mungkin kan berpikir, wah kita belum ada kayak Korea, kita ambil nih, dan mereka bilang, wah selama ini kita nggak bikin yang kayak Indonesia nih, kita buat yang ngomong dalam hati, yang kayak di film-film India juga tuh kan, ada yang ngomong dalam hati, marah-marah, melotot, nggak jelas gitu. Nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak sih, untung nggak kayak gitu untungnya. Oke, The Penthouse ya, seru. Oke. Karena di episode 1 aja udah langsung kalau nggak salah pembukaannya itu ada orang meninggal jatuh dari lantai paling atas, bok gitu. Kaget di situ udah mulai, wah ini kayaknya seru deh gitu. Langsung ternyata ya seru sih, walaupun ceritanya ya itu lebay sih sebenarnya, cuman ya karena itu mungkin orang-orang butuh apa? Roller coaster emosi kali ya, seneng lihat turun naiknya. Nah, kalau dari segi misteri gimana? Bagus gak dia? Misterinya ketebak sih, ceritanya ketebak, nggak kayak Sky Castle. Sky Castle jauh lebih bagus sih, jauh lah. Kalau Sky Castle benar-benar pengemasannya anggun banget. Kalau yang ini ya benar-benar lebay gitu. Lebay, oke. Tapi suka ya ternyata ya, suka yang lebay-lebay ini ternyata nih kesimpulannya ya. Enggak sih, kalau biasanya kalau nonton film tuh dilihat dari segi cerita kan, terus actingnya. Kalau Penthouse ini suka sama actingnya aja sih, actingnya semua bagus, benar-benar kayak setan semua. Ya Allah. Ya kan waktu itu ngobrol pernah bikin review gitu di grup Cinemax tentang Penthouse tuh, sampai ada ngobrol sama orang-orang yang nonton juga, emang katanya itu kan nyeritain tentang satu apartemen gitu kan yang paling mewah, itu isinya setan semua, bener jahat semua, sampai anak-anaknya juga jahat banget gitu. Bener-bener bikin wah gila, nggak ada yang baik. Aduh, apartemennya Hera House bukan ya? Bukan ya? Ya itu Hera Palace. Jadi dia apartemen termahal dan tertinggi di Korea. Padahal pakai CGI gitu, CGI-nya gue agak kurang bagus sih, kelihatan CGI gitu. Yang tinggi banget, yang paling mewah di Korea dan paling mahal. Kalau Hera kan ya Dewi yang gitu juga ya. Iya bener, dia ada patung Hera itu, ada patung Dewi Hera udah gitu. Pertama kali adegan pertama itu si yang korbannya itu jatuh meninggal di pelukannya si patung itu gitu. Kayak gitulah, dari awal aja udah ini banget. Soalnya kalau dari nama apartemennya itu, wah ini kayak ini kalau Hera kan yang kita terkenal kan kalau di film-film Zeus kan, wah ini dewinya ini cemburu nih, istilahnya, terus habis itu kayaknya balas dendam nih, kejam nih, agak-agak kalau yang udah nggak ada ampun deh kalau si Hera ya. Ya mungkin itu kali yang bisa. Ya mungkin karena itu kali ya. Digambarkan yang tadi itu penghuninya ya digambarkan dengan namanya aja udah kayak gini. Sadis semua. Oke. Nomor 8 selanjutnya apa? Apa ya? Bingung ya. Mungkin film
filmnya Lee Min Ho masuk yang King Eternal ya, karena seneng sama konsep time travel aja, walaupun time travelnya masih banyak plot hole ya, cuman termasuk bagus sih. Nonton nggak? Enggak. King Eternal, Enggak. Monarch. Bagus nggak? Yang detail tentang dunia paralel gitu sih, jadi ada dunia paralel yang satu Republik Korea, satu Korea yang sekarang gitu, dan mereka tuh terhubung, ada pintu gitu loh pokoknya, jadi time travel dunia paralel gitu. Serunya di situnya sih, sukanya karena konsep itunya aja beda gitu. Kalau dari ceritanya sendiri gimana? Ceritanya sih Maksudnya dalam arti apakah terlalu lebay atau berarti kan kadang-kadang kan kalau time travel kan ada beberapa nih, yang satu terlalu lebay, yang satu terlalu rumit ya saya kan ya. Ya atau juga yang misalnya yang fun aja kan, kalau time travel kan ada beberapa yang seperti itu ya. Kalau ini sih nggak rumit, terus lebay juga nggak terlalu lebay sih, biasa aja sih, makanya masih bisa dicerna. Dibandingin yang satu lagi loh, yang Alice ini juga sempat ini nih ya, sempat heboh nih karena bikin pusing juga nih ya. Awal-awal suka banget dari episode berapa saya berhenti, mulai kayak enek gitu loh, karena kan jadi dia ketemu sama mamahnya yang lagi muda, tapi bukan mamahnya katanya, tapi akhirnya jadian sama mamahnya, kan jadi ilfeel gitu orang-orang. Makanya pada ditinggalin pas udah mulai episode terakhir sama orang-orang. Spoiler ya jadi. Padahal di Back to the Future juga kan ketemu emaknya jatuh cinta sama si Marty, tapi Marty cuek aja ya, masih malah menjauhi ya. Nah ya gitu, maksudnya kalau misalkan paling bagus tuh film tentang time travel yang sederhana, gampang dicerna dan masuk akal tuh Back to the Future sih emang. Kalau ini benar-benar masa akhirnya sama emaknya coba kan jadi orang ilfil kan, jadi kayak aduh ampun gitu, enek gitu. Nah kalau itu Terminator, bapaknya ternyata anak buahnya. Emang kalau time travel ya, emang bikin pusing sih. Bapakku muter-muter di situ juga ya. Bapakku anak buahku, atau anak buahku menikahi ibuku loh. Apa bosku ternyata anakku. Jadi kayak ini dong. Film dalam negeri. Oke. Kalau King Eternal Monarch, satu katanya apa nih? Apa ya? Gantengnya Lee Min Ho ya. Nah, kalau ini baru ganteng ya, Lee Min Ho ya. Oke, beda sama Crash Landing on You. Oke. Nah, selanjutnya nomor 9 apa nih kira-kira? Aduh apa ya? Mystic Pop-Up Bar ya. Oke. Nonton juga ya Mystic Pop-Up Bar? Nonton. Nah, ini kenapa nih? Cuman 12 episode kalau nggak salah ya dia. Ceritanya ceritanya unik sih, unik yang unik, terus itulah banyak penggalan kehidupan orang-orang gitu, jadi kayak banyak pelajaran hidupnya juga gitu. Si Pop-Up Bar. Pelajaran kehidupan dan kematian ya, menghargai kehidupan sebelum mati ya. Bagus sih. Soalnya yang main juga gila juga. Apa yang main apa? Yang si Wang Jung-eum ini kan yang jadi si Wang Jui. Oh yang apa? Yang tokoh utamanya. Mystic Pop-Up Bar. Nah, si Wang Jung-eum ini kan mainnya kan juga cablak-cablakan juga kan kasih dia ya. Iya. Bagus. Ini satu kata untuk Mystic Pop-Up Bar apa? Apa ya? Aduh kalau bikin satu kata bingung. Bingung. Ya, mistik lah, mistik. Mistik. Apa ya? apa gokil lah, apa? Sayangnya makanannya kurang banyak ya. Harusnya lebih banyakin ya. Harusnya lebih banyakin tuh. Iya. Kayak apa? Apa ya? Tadi kan ada
fairy tale, keren, gregetan, asik, berat, terus habis itu hangat, seru, ganteng. Nah, yang diingatnya ganteng doang. Apa nih? Gokil. Bisa bilang nggak kalau kalau saya sih bilang gokil. Ya gokil masuk. Ya gokil masuk. Gokil masuk ya. Oke. Berikutnya apa lagi? Masih ada lagi? Sebenarnya sih 10 ini yang nggak berarti kurang 2020 agak kurang banyak yang bagus sih kayaknya. Jadi listnya nggak terlalu banyak. Mungkin masuk ini aja deh, Record of Youth ya. Record of Youth. Kenapa nggak Startup? Nggak nonton. Oh, belum nonton. Oke, Record of Youth. Suka. Jadi episode 1-2 itu udah mulai kayak, aduh, gimana ya? Pertama mungkin karena nggak suka sama Bae Suzy sama Nam Jo Hyuk, kurang suka ya, jadi nggak lanjut lagi. Terus ceritanya kayaknya udah ketebak gitu. Biasa aja gitu. Kisah cintanya biasa aja ya, paling diubek-ubek di situ aja ya. Ini justru dia tuh bisa nge-hype kayaknya kayak gara-gara second leadnya sih. Han Ji Pyongnya bikin heboh sih. Iya, itu benar. Sampai kubu-kubuannya gila-gilaan juga nih. Sebenarnya sih itu aja sih yang bikin menarik tuh. Karena ternyata second leadnya itu bisa, tanda kutip, bisa lebih, auranya bisa lebih kuat kali daripada first leadnya kali ya. Dan star stealer banget ya. Betul, dan setiap kemunculannya itu, ya itu bahkan cerita di episode 1-nya pun pas waktu muda pun itu kita lebih ya udah jatuh cinta sama dia dalam arti buat ya. Ternyata itu sutradaranya sendiri tuh ngefans sama si Han Ji Pyongnya ini, si Kim Seon siapa namanya? Kim Seon Ho ya, siapa namanya? Yang jadi Han Ji Pyong. Jadi dia tuh kan dulu sutradaranya ngelihat di acara Today's One Night ya, reality show kalau nggak salah, udah suka sama dia, jadi dia langsung milih gitu buat jadi karakter ini. Jadi dari awal kayaknya udah dibagus-bagusin, dikeren-kerenin gitu kan, jadi wajar lah sampai 80% penonton milih dia kan. Daripada tokoh utamanya sendiri gitu, karena udah dikerenin sama dia, sama sutradaranya dibikin keren, sama si yang nulis ceritanya juga dari awal kan udah fokusnya sama dia kan, dari awal episode 1. Betul. Mungkin dia jatuh cinta sama si Kim Seon Ho ya. Aduh, terang aja, ternyata dari saudaranya yang emang udah dalam arti udah curang ya, kesian juga sih. Tapi emang si Nam Do-san ini dulu juga pernah ya nonton School 2015 judulnya. Kalah juga sama second leadnya, sampai banyak yang lebih milih second leadnya. Second leadnya itu yang main di Mystic Pop-Up Bar loh, jadi anaknya. Kalah sama dia juga. Terus terus lagi pas School 2015 sempet seru, cuman gak seheboh ini lebih heboh banget. Banyak yang lebih suka sama second leadnya. Mungkin memang udah latih tadi itu karismanya kali ya, yang harus kurang masih belum kali ya. Mungkin masih belum kali, atau mungkin dia karismanya bagus tapi ketutup sama yang lebih bagus lagi kali ya. Ya, mungkin ya. Nah, kita balik ke Record of Youth. Kenapa nih suka? Nonton itu sebenarnya karena aktornya sih, Park Bo Gum, suka banget sama dia, sama satu lagi Park So Dam yang jadi Jessica di film apa? Parasit. Park Bo Gum sama. Jadi penasaran gitu. After Parasit kan dia main film, belum main drama lagi, baru Record of Youth. Makanya penasaran juga aktingnya gimana. Dia mainnya itu di reality show kayak itu ya, yang apa tuh, yang ke desa-desa tuh sama berapa aktris tuh ya. Aduh, lupa tuh namanya. Oh iya. Nah, ini yang disuka selain dari aktor atau aktris ini, ceritanya gimana ya? Ini juga slice of life sih, nyeritain tentang orang Park Bo Gum itu tuh kayak orang biasa, model, dia cakep banget, terus pengen jadi artis. Jadi perjuangan dia dari model yang biasa sampai jadi artis yang terkenal banget gitu. Ceritanya sebenarnya nggak ada yang sampai wah banget, nggak ada yang jahat banget gitu. Terus cuman santai aja sih ceritanya, santai, mungkin kata-katanya santai ya.
Jadi nontonnya nggak ada yang emosi gimana-gimana gitu, buat hiburan aja sih. Terus kayaknya kalau intrik-intrik jahat atau baiknya itu nggak terlalu lebay ya, kayak misalnya persaingan di salon, persaingan di model juga itu nggak terlalu lebay ya. Kirain kan yang saingan manajer yang satu yang dulunya bakal balas dendam sampai gimana, taunya enggak gitu. Jadi emang ya nggak dibikin terlalu drama sih, bagusnya di situ. Ya ini juga salah satu nih yang awalnya ini dibanding-bandingkan, masih startup itu dibanding-bandingkan dengan Record of Youth, tapi ternyata setelah selesai ya startup mungkin masih kalah jauh kali ya dibandingkan Record of Youth ya. Ratingnya? Dari orang-orangnya, dari orang-orang yang penggemarnya, sukanya. Dari review-reviewnya. Kalau ratingnya aja lebih tinggi ini sih Record of Youth emang. Tapi startup nge-hype banget, tapi startup ya. Kenapa ya? Sampai heboh banget kayaknya di mana-mana. Mungkin hebohnya tadi itu. Nah, kadang-kadang kan kita kan ya kayak Twilight kan hebohnya karena kubu-kubuan kan. Jacob atau Edward ya zaman. Tapi sih kalau zaman dulu mungkin kalau misalkan yang SMA zaman dulu ya mungkin ya benar-benar suka sih. Benar saya juga kalau dari beberapa orang yang pas masa-masa SMA-nya itu, masa-masa tanda kutip pubernya itu di masa Twilight ya mereka beneran suka seperti itu. Tapi di luar itu kayaknya tapi mungkin karena startup ini sih jomplang banget gitu. Biasanya yang Replay 1988 juga lagi pertama kali tayang itu kubu-kubuan juga. Cukup ramai juga tuh kubu-kubuan. Cuman presentasinya nggak separah startup sama sampai 80% 20% hasil pollingnya. Iya kalau di Replay 88 kan kayak agak imbang ya dari tokonya juga ya. Oke, jadi ada 10 nih. It's okay to not be okay, Itaewon Class, The World of the Merit, Hospital Playlist, Stranger Season 2, Crash Landing on You, The Penthouse, The King, Eternal Monarchs, Mystic Pop Up Bar, Record of You. Ada lagi? Ya. Sebenarnya ada beberapa, cuman belum sempat ditonton sih, tapi kayaknya bagus sih, kayak Kairos. Kairos, terus apa lagi? Hi Bye Mama. Hi Bye Mama itu juga 2020 ya, belum sempat nonton juga. Tapi feeling bagus sih. Bagus sih itu. Kalau saya suka tuh. Sama ini nih yang paling baru nih, apa namanya, True Beauty ya. Sama Beauty. Satu lagi My King Queen gitu Mr. Queen. Mr. Queen itu lucu banget katanya. Mr. Queen saya nonton. Ratingnya udah tinggi banget. Nontonnya episode pertama sih itu sih satu kata gila sih atau gokil sih. Soalnya itu kan body swap ya. Itu remake kan? Itu remake ya? Kalau nggak salah katanya. Belum nonton soalnya nungguin episodenya banyak dulu, kalau nggak penasaran kalau bagus soalnya. Kalau sekarang mah kayak agak kapok nih kalau. Sama Kairos udah nonton belum? Kairos belum. Itu juga orang-orang bilang bagus tuh ya. Nah, orang-orang bilang itu bagus Kairos ya. Ya, time travel juga itu. Nah, itu juga bagus tuh. Train juga kan time travel ya. Terus habis itu kenapa nggak nyebut ini Kingdom? Oh iya, Kingdom season 2 ya. Sebenarnya nggak terlalu suka. Penakut sih ya, agak-agak nonton. Enggak, pasti suka dan pasti bagus, kayak Tren to Busan juga bagus dan suka gitu. Cuman emang kalau horor gitu agak mikir juga kalau mau nonton, suka deg-degan gitu, takut jantungan. Oh enggak, kalau Kingdom memang enggak. Zombie gitu kayak. Enggak separah Tren to Busan. Enggak, itu enggak ada scare jamnya enggak itu. Tenang aja. Enggak parah ya? Enggak parah. Itu enggak. Mulai dan nonton. Oke, itu Kingdom tuh bagus itu kalau senang zombie tuh di door langsung tuh season 1 season 2. Iya langsung ya. Oke, jadi ini udah 10 nih ya, 10 drama Korea yang keluar di tahun 2020 yang
direkomendasi oleh Kla nih ya. Mm. Oke, terima kasih banget nih Kla ya untuk ngobrol-ngobrolnya nih. Terus misalkan kalau mau baca-baca review Kla di mana nih Kla? Di Instagram, tapi nggak terlalu aktif sih ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau lihat-lihat. Oh lihat-lihat kalau nggak ke Facebooknya ya. Di Instagram aja nonton bareng Kla ya. Oh oke. Kayak itu nonton bareng Kla atau ikutin apa grup Cinemax ya, kadang-kadang tuh si Kla tiba-tiba muncul tuh ya. Agak, biasanya kalau misalkan nonton terus gitu excited sama filmnya pasti langsung review, tapi kalau misalkan nggak terlalu excited sih jarang review. Oke. Sekali lagi thank you banget lo Kla ya untuk jadi teman kongkos BP69 ya. Lain kali misalkan kalau kita ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi nih, tentunya dengan tema yang berbeda. Ya, boleh deh lanjut apa next drama Mandarin boleh, biar nggak bosan Korea mulu. Soalnya sekarang lagi mulai nontonin drama Mandarin yang 2014, 2012 banyak yang bagus-bagus ternyata. Oke. Wah ini boleh nih. Nanti misalkan kalau udah siap nih atau Kla ada waktu nih boleh nih. Nanti tinggal calling kita saling calling nih. Jadi nanti versi Kla ini apa nih drama Mandarin atau Taiwan ya. Sekarang kan memang lagi di Netflix udah mulai naik-naikin lagi nih, atau di iQIYI udah mulai, terutama iQIYI pasti udah banyak ya. Ya lebih lengkap. Terus kualitas gambarnya bagus banget iQIYI ternyata dibandingin View sama WeTV ya. Iya, dia termasuk yang paling terang sih, apalagi kalau langganan VIP-nya ya, itu benar-benar terang sih. Iya. Nah seperti itu. Oke, sekali lagi thank you banget loh ya Kla ya. Nanti kita jumpa nih boleh nih yang drama Taiwan atau drama Mandarin nih. Ide bagus sih supaya kita nggak terlalu bosan untuk nonton drakor. Dan tidak takut untuk mencoba sih sebenarnya ya. Kan kadang-kadang orang malas mencoba. Biasa orang malas mulainya. Malas mulainya, betul. Apalagi kalau ngeliat poster ini apa lagi. Oke, sekali lagi thank you banget nih Kla untuk waktunya. Ya, sama-sama. Oke, see you. Ya, dadah. Bye.